Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, terutama kelas 7G dan 7H. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, tetap sehat dan tetap bersemangat. Untuk semester 2 ini ya mohon maaf ya, mohon dimaklumi kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah atau dengan metode daring ya, dalam jaringan ya, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, belum ada izin dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang dimana Kabupaten Sukoharjo untuk sementara masih kegiatan belajar mengajar untuk semua sekolah masih dengan sistem jarak jauh atau daring. Oke, untuk pertemuan pertama biasanya tidak langsung untuk pembahasan materi, tapi orientasi mata pelajaran. Nah, untuk IPA juga sama, untuk kelas 7 ya, orientasi mata pelajaran nanti berisi penjelasan materi-materi apa saja yang dipelajari di selama semester 2 ini, dan mungkin yang lain mengenai penilaian, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA pada semester 2 ini. Maka kalian ikuti dengan baik orientasi mata pelajaran IPA untuk pertemuan pertama ini, yang nanti sebagai bekal nanti untuk pertemuan berikutnya yang minggu depan, yaitu kita sudah mulai pembahasan materi. Oke, kita mulai saja untuk penjelasan untuk orientasi materi untuk hari ini. Nah, materi pelajaran IPA kelas 7 semester 2 ini ada 6 bab. Ya, bisa kalian lihat ya, di situ ada bab 1 sistem organisasi kehidupan ya. Sistem organisasi kehidupan ini berupa bagian-bagian yang ada di dalam kehidupan, dalam tubuh makhluk hidup ya, dari yang terkecil itu sel sampai yang terbesar yaitu nanti organisme ya. Yang bab kedua yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Ini pada makhluk hidup itu terdiri dari apa saja ya, dari mulai nanti individu gitu sampai dengan biosfer ya, yang paling besar itu nanti biosfer ya. Ada populasi, ada komunitas dan sebagainya. Terus yang bab ketiga yaitu mengenai pencemaran lingkungan ya, ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran pada tanah ya. Yang bab 4 yaitu pemanasan global. Nah, ini bedanya apa dengan pencemaran ya, kalau pencemaran tadi kan hubungannya dengan zat-zat yang membahayakan di lingkungan. Kalau pemanasan global ini hubungannya dengan naiknya suhu pada bumi ya, pemanasan global ini ya ada hubungannya dengan pencemaran juga, cuma di sini pada hubungannya dengan suhu bumi ya. Untuk bab kelima yaitu lapisan bumi, itu ada litosfer, kromosfer dan sebagainya, itu ada lapisan bumi. Dan yang bab 6 adalah tata surya. Nah, kita lihat bagian satu-satu ya untuk masing-masing bab ya. Materi esensial, materi yang penting untuk bab 1 yaitu sistem organisasi kehidupan, yaitu sel ya, tadi saya sebut sebagai unit terstruktural dari fungsi dan fungsional kehidupan. Sel bergabung menjadi jaringan hewan dan tumbuhan. Jaringan bergabung menjadi organ bergabung menjadi sistem organ bergabung menjadi organisme ya. Nih, jadi dari mulai sel sampai organisme. Oke, yang materi esensial yang kedua yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini ada 4 bahasan, yaitu pengertian lingkungan itu apa, terus hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, yang kedua apa saja, yang ketiga interaksinya
dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yang keempat, pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Nah, interaksinya apa ini? Ya, ini biasanya hubungannya dengan simbiosis, ya. Oke, untuk bab kedua ya itu. Untuk bab ketiga ini mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ini definisinya pencemaran apa? Terus ada 3 pencemaran, ada air, udara, dan tanah. Yang kita pelajari satu persatu nanti ya. Gitu. Oke, untuk yang materi esensial yang bab keempat itu pemanasan global warming ya istilahnya yang lain ya. Itu ada 5 pokok bahasan, yaitu efek rumah kaca. Yang pertama, kedua pengertian pemanasan global itu sendiri, yang ketiga penyebab pemanasan global, yang keempat dampak pemanasan global, yang kelima usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global ya. Nah itu. Oke, yang bab kelima ya lapisan bumi ya, ada atmosfer ya, kita makhluk hidup tinggal di atmosfer bumi ya, ada litosfer ya, di bagian dari bumi itu sendiri ya, hidrosfer itu air ya, batu-batuan. Kalau litosfer itu hidro itu air itu ya, kita pelajari nanti untuk bab kelima. Terus yang terakhir untuk bab keenam adalah tata surya ya. Tata surya ada 4 bahasan, yaitu yang pertama sistem tata surya, yang kedua kondisi bumi, yang ketiga kondisi bulan, terus yang kelima 4 adalah gerhana. Ada gerhana bumi, gerhana matahari dan gerhana bulan nanti yang kita pelajari ya. Oke, untuk tata surya ini ya. Terus yang ini sudah selesai sampai bab 6 saja ya untuk semester 2 ini, untuk kelas 7 ya. Ada 6 bab saja. Mudah-mudahan untuk semester 2 ini kita bisa membahasnya dengan tidak kekurangan waktu, artinya cukup lah ya, mungkin ya berdua saja secepatnya kita bisa pembelajaran tatap muka ya, karena udah kalian yang kelas 7 ini kan belum pernah ya tatap muka selama di SMP, maka mudah-mudahan secepatnya ya, tidak sampai seluruhnya semester 2 ini seperti semester 1 kan seluruhnya dengan jarak jauh ya, dengan daring. Oke, yang berikutnya setelah materi saya bahas ini mengenai metode pembelajarannya ya, belajar dari rumah PJJ itu ada daring tetap ya, daring ya. Daring itu artinya dalam jaringan pakai koneksi internet, terus luring luar jaringan. Nanti kalian tidak usah pakai internet, jadi mengerjakan tugas-tugas ya dari rumah itu ya, tapi dengan tidak melalui jaringan internet. Oke, bedanya itu. Terus media pembelajaran dengan PJJ, belajar dari rumah dengan PJJ itu apa ya, seperti biasa seperti kelas semester 1 kemarin. Ada buku paket yang mungkin sudah dibagi ya, buku suplemen itu buku itu SBA itu loh, LAS ya, buku pendamping yang relevan. Kalau kemarin kita pakai PR Intan Pariwara ya, siapa tahu nanti ada yang lain ya, atau itu ya, kalian bisa melengkapi sendiri. Kalau ada buku yang relevan juga bisa dipakai. Yang keempat adalah laptop atau handphone. Nah, ini bisa, yang penting bisa dengan jaringan internet. Ini yang penting untuk PJJ ya. Yang kelima, bahan-bahan dari lingkungan sekitar siswa. Nah, ini bisa kalian nanti digunakan untuk pembelajaran. Jadi menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan ya. Oke, untuk medianya jadi mudah didapatkan. Terus yang berikutnya sistem penilaian ya. Sistem penilaian ini 3 aspek ya, seperti di rapot kalian kemarin itu ada nilai pengetahuan ya. Perlu diketahui ya, nilai pengetahuan ini biasanya diambil dari nilai ulangan harian gitu, PTS, PAS, kalau besok untuk kenaikan kelas ya PAT akhir tahun gitu. Nah itu. Kalau keterampilan ini penilaian diambil dari ya tugas-tugas yang berhubungan dengan keterampilan siswa ya. Ini tidak ada istilahnya tesnya seperti pada pengetahuan, cuma ini diambil dari tugas-tugas. Makanya kalau diberi tugas dengan keterampilan siswa ya harus mengumpulkan biar mendapatkan nilai yang baik ya. Terus yang ketiga penilaian sikap. Nah, ini mungkin ketertiban kalian dalam mengikuti
Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi orientasi mata pelajaran IPA khususnya kelas 7 ya. Khususnya yang saya ngajar yaitu kelas 7G dan 7H ya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang atau mungkin belum jelas, bisa ditanyakan melalui WA atau mungkin yang lain, silahkan ya. Dan mulai minggu depan kita sudah mulai pembelajaran mengenai materi bab 1 yaitu organisasi kehidupan. Maka kalian persiapan dengan baik, disiapkan, jangan sampai tidak mengikutinya. Oke, tetap semangat belajar, selamat belajar, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.